Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengingatnya, mengawali kegiatan kita di waktu pagi dengan berzikir kepadanya. Bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi fisikku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku, wa adzina li bidzikri, dan memudahkannya dan memudahkanku untuk mengingatnya. Dan walhamdulillah, ketiga nikmat itu kita dapatkan di waktu pagi ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman, kita akan mengupas tentang transaksi riba dalam akad kontemporer. Bagian dari prinsip yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, yang menjadi rahmatan lil alamin jasad beliau, fisik beliau, ataukah ajaran beliau? Jawabannya yang mana hadirin? Yang menjadi rahmatan lil alamin itu jasad beliau, sosok beliau, ataukah ajaran beliau? Kita bisa menyimpulkan yang menjadi rahmatan lil alamin itu lebih kepada ajaran dibandingkan fisik. Betul bahwasanya sosok Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, tapi keberadaan beliau menjadi rahmatan lil alamin lebih kepada ajaran yang beliau sampaikan. Karena kalau fisik Nabi rahmatan lil alamin itu dibatasi pada fisik Rasulullah SAW, berarti sejak beliau wafat sudah tidak ada lagi rahmatan lil alamin. Apalagi keberadaan beliau itu dibatasi dengan waktu dan tempat, sehingga yang bisa menjangkau dengan fisik beliau hanya mereka yang ketemu Rasulullah SAW. Kita yang nggak pernah ketemu beliau, waktunya jauh dari beliau, tempatnya juga jauh, termasuk nasabnya juga jauh dari beliau, tidak mendapatkan sepeser pun rahmatan dari sisi fisik beliau. Namun kita bisa mendapatkan rahmat dari keberadaan beliau melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa sampaikan kepada beliau. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah merupakan rahmatan lil alamin. Dan bagian dari bentuk rahmatan lil alamin dari Al-Quran dan Sunnah adalah dia bisa diimplementasikan, bisa diterapkan, relevan untuk semua kehidupan manusia, tidak mengenal batas tempat dan tidak mengenal batas waktu. Sehingga walhamdulillah, meskipun Al-Quran diturunkan 14 abad di masa silam, meskipun Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih di masa silam, namun masih berlaku sampai sekarang. Ada pertanyaan seperti ini ya, kalau kita ditanya oleh seseorang ya tentang masalah keseimbangan antara dalil dan kasus. Dalil itu terbatas tapi kasus tidak terbatas. Bapak Ibu setuju nggak kayak gini? Dalil terbatas, setuju tidak? Setuju ya. Karena ada sebagian orang yang tidak terima ketika disebut dalil terbatas. Oh, dalil itu tidak terbatas. Anda menyebut dalil tidak terbatas itu berbahaya. Karena begitu Nabi SAW wafat, dalil itu sudah tidak lagi Allah turunkan, nggak ada dalil yang baru. Sementara kasus tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya dalil terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas.
Ada dua pendekatan di sana. Pendekatan pertama mengatakan karena kasus itu tidak terbatas, sementara dalil terbatas, maka dalil itu perlu menyesuaikan kasus, sehingga Al-Quran dan Sunnah perlu apa, misalnya ada istilah revitalisasi, entah reboisasi atau apa istilahnya orang-orang pinter. Karena itu biar Quran sesuai dengan kondisi masyarakat, maka dia harus menyesuaikan adat dan budaya. Akhirnya dilakukanlah gerakan penyesuaian Al-Quran dan Sunnah terhadap budaya di masyarakat. Saya mengkhawatirkan ketika ada sebagian orang yang mengatakan Islam perlu penyesuaian terhadap kondisi lingkungan dan budaya, memaksakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuai dengan perbuatan dan praktek yang dilakukan oleh manusia. Ini kan kaidah yang kebalik ya. Yang benar gimana Pak? Budaya harus menyesuaikan aturan. Karena kalau kita ditanya mana yang lebih tua, aturan budaya ataukah aturan syariat, di tempat kita aturan syariat lebih tua. Dan secara hierarki, hukum yang lebih tua lebih dihargai dibandingkan hukum yang lebih muda. Sehingga ketika terjadi benturan, budaya mengatakan A, syariat mengatakan B, mana yang lebih kita dahulukan? Menerapkan budaya dan menyesuaikan syariat agar menyesuaikan dengan budaya, ataukah sebaliknya, budaya kita sesuaikan dengan syariat sehingga yang keliru-keliru dipangkasi, kita ikuti syariat, budaya yang tidak sejalan dengan syariat kita tinggalkan. Sebagai seorang muslim tentu kita akan memilih jawaban yang kedua. Tapi kadang ada sebagian orang yang mengkampanyekan kita sesuaikan Islam itu sebagaimana budaya yang berlaku di masyarakat. Kami tidak tahu apakah gerakan Islam Nusantara itu arahnya seperti ini. Kalau betul arahnya seperti ini, berarti berangkat dari pemahaman bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang sudah terlalu tua, usianya lebih dari 14 abad, sehingga sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada di zaman saat ini. Kemudian metode yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Bagaimana menjawab dalil terbatas namun kasus tidak terbatas. Mereka mengatakan betul kasus itu tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Jenis kasus terbatas itu artinya ketika Allah Ta'ala menurunkan dalil, di saat yang sama Allah juga menciptakan kasus yang bisa dijawab oleh dalil. Selanjutnya kasus-kasus ini akan menjadi rujukan bagi semua kasus yang akan terjadi sampai kiamat. Sehingga bagian dari kesempurnaan ilmu Allah, dia tidak hanya memberikan dalil yang berlaku untuk kehidupan manusia, Allah juga menciptakan kasus pada waktu dalil ini turun yang nanti bisa dijadikan sebagai rujukan untuk semua kasus sampai kiamat. Disinilah kita bisa memahami sejarah itu berulang. Kalau dulu kejadiannya ada di zaman waktu wahyu itu turun, nanti yang sejenis dengan itu akan muncul kembali dari generasi ke generasi sampai di zaman kita. Sehingga yang beda cuman bentuknya, tapi jenisnya sama. Dari situlah kita bisa mengkiaskan, menganalogikan bentuk yang seperti ini sejenis dengan jenis A, sejenis dengan jenis B. Kemudian kita bisa datangkan dalil untuk kemudian menjawab kasus-kasus tersebut. Makanya kajian seputar masalah fikih kontemporer itu lebih banyak menggunakan dalil qiyas, lebih banyak menggunakan pendekatan analogi dibandingkan dalil nas. Kita nggak bakalan menjumpai, Pak Ustadz tolong kasih saya dalil Al-Quran dan Sunnah, apa hukumnya dropshipping. Kita tidak menjumpai teks itu dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Dulu Abu Bakar itu ketika transaksi pakai marketplace atau tidak, ya tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Terus kalau misalnya kita mau membahas materi seperti ini, didekatkan kepada Al-Quran dan Sunnah, caranya gimana? Ulama punya metode yang disebut dengan metode qiyas. Ada kasus asal,
Kemudian di sini ada kasus cabang, ada asal, ada far', kemudian ada kesamaan illah, kesamaan latar belakang antara kasus asal dan cabang, lalu hukumnya kita samakan. Kurang lebih seperti itulah metode qiyas yang diajarkan dalam syariat kita. Sehingga kaidah yang digunakan oleh para ulama adalah jenis kasus yang terbatas bisa didekati dengan dalil, maka adanya kasus yang tidak terbatas dikembalikan kepada jenis kasus yang terbatas. Allah menjadikan Al-Quran sebagai penjelas segala masalah, sebagaimana yang dia firmankan di surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Aku turunkan kepadamu Alkitab yang merupakan penjelasan untuk segala sesuatu, sebagai sumber petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang muslim. Quran itu isinya cerita guyon ataukah isinya hukum dan motivasi? Hukum dan motivasi. Sehingga Allah sebut Al-Quran itu sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin, bukan ketika dibaca kaum muslimin terhibur, bukannya. Tapi ketika Al-Quran itu dipelajari, maka kaum muslimin akan mendapatkan berbagai macam hukum-hukum yang baru, yang bisa jadi belum pernah dia kenal. Lalu dia merasa senang dengan hukum itu pada waktu Al-Quran ini diturunkan. Disitulah yang dimaksud Allah menjadikan Quran sebagai busyra lil muslimin. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita menemukan atau mempelajari sebuah hukum yang belum pernah kita kenal, dari hasil sebuah pengajian saya mendapatkan satu pencerahan, ternyata yang selama ini saya lakukan keliru berdasarkan dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz seperti ini. Ada dua sikap yang barangkali akan dimiliki oleh jamaah. Pertama, merasa sedih atau mungkin jengkel karena tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, merasa bahagia dan senang. Terima kasih Pak Ustadz, ternyata selama ini saya keliru, saya baru tahu, insya Allah saya tinggalkan. Kalau Anda di posisi yang kedua, berarti bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai busyra lil muslimin. Tapi kalau masih di posisi yang pertama, nah nggak benar itu yang disampaikan, saya nggak percaya sama dalilnya. Tadi katanya surat Al-Baqarah, belum pernah saya baca, nah, memang belum khatam, ya? Sehingga dia menolak dengan berbagai macam alasan, padahal dalilnya sangat tegas, hadisnya sahih misalnya, tapi dia nggak mau nerima, mungkin karena latar belakang kepentingannya. Bisa jadi sikap seperti ini mirip seperti karakternya orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza unzilat suratun, apabila turun kepada mereka sebuah surat, qalu ayyukum zadathum hadhihi imana. Mereka mengatakan, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah? Ini sikapnya orang munafik. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman ketika turun satu surat baru, satu ayat baru, maka iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin berbahagia. Selanjutnya hadirin, kita punya prinsip seperti ini. Allah Maha Tahu. Pertama, Allah Maha Tahu tentang semua keadaan hambanya dan semua yang mereka lakukan. Yang menjadi makhluk Allah itu manusia ataukah perbuatan manusia? Yang mana Pak? Yang menjadi ciptaan Allah, makhluk Allah, kita sebagai manusia ataukah perbuatan kita? Jawabannya manusia. Yang benar keduanya Pak. Jadi kita makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini ada di surat apa gitu ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada di surat As-Saffat ayat 96. Allah lah yang menciptakan kalian
dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Sehingga kita dan perbuatan kita keduanya makhluk Allah. Berbeda dengan pemahaman Qadariyah. Kalau menurut Qadariyah, yang menjadi makhluk Allah itu manusianya, sedangkan perbuatan manusia itu ya makhluknya manusia, ciptaannya manusia, maka tidak dikembalikan kepada Allah. Karena itulah Qadariyah dalam agama kita disebut sebagai majusi umat ini, karena dia meyakini ada dua pencipta. Yang pertama Allah Ta'ala sebagai pencipta manusia, yang kedua manusia itu sendiri sebagai pencipta perbuatan manusia. Dan majusi itu kan kelompok yang punya keyakinan ada dua pencipta, Tuhan sebagai pencipta kebaikan dan Tuhan kegelapan yang merupakan pencipta keburukan. Tuhan cahaya pencipta kebaikan dan Tuhan kegelapan yang merupakan pencipta keburukan. Sehingga Qadariyah disebut sebagai majusi umat ini karena dia meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan kita dan perbuatan kita, maka Allah Maha tahu terhadap kita dan seluruh perbuatan kita. Yang kedua, ketika Allah menurunkan wahyu, Allah tahu akan terjadi perubahan kondisi hambanya di masa mendatang. Allah tahu tidak Pak, ketika Allah menurunkan Al-Quran, kalau ternyata besok akan ada pesawat? Tahu. Allah tahukah kalau besok akan ada sabun? Tahu. Akan ada berbagai macam perubahan kehidupan? Tahu. Sekarang pertanyaannya begini, Nabi SAW beliau memerintahkan, kalau kamu memberi minum anjing atau punya wadah yang berisi air terus dijilati anjing, maka jika wadah ini mau dipakai, diapakan Pak? Dicuci berapa kali? Ada orang yang protes, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Itu makin mengotori atau makin membersihkan? Karena kan pakai tanah. Kenapa nggak kita gunakan rinso atau sabun, deterjen, atau bahkan alkohol? Itu lebih bersih lagi. Dalam hadis Nabi SAW cuma menyebutkan dicuci 7 kali. Nah, ini salah satu di antara contoh bahwa hadis ini tidak sejalan dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Karena di zaman Nabi SAW nggak ada sabun. Jawabannya adalah, apakah ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya SAW berupa ajaran sunnah tadi, Allah tahu kalau besok akan ada sabun? Tahu. Oh, barangkali Allah lupa sehingga tidak dicantumkan dalam hukumnya. Allah juga memberikan jawaban di surat Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa terhadap apapun yang dia perbuat. Dia tidak lupa masa silam dan tidak lupa kalau besok akan terjadi perubahan. Ada sebuah, kalau tidak salah ini tesis ya, yang ditulis oleh salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Tesis ini mendapatkan penghargaan sehingga dikasih muqaddimah oleh mantan rektor ya, Pak Azumardi, berjudul mengupas hadis-hadis bermasalah dalam Sahih Bukhari. Kemudian dikasih penjelasan, karena ketika itu disinkronkan dengan teknologi, menurut dia ini nggak relevan. Contoh ya, hadis tentang masalah anjing tadi ya, wadah kalau dijilati anjing maka nanti dicuci 7 kali. Contoh yang lain, kalau ada minuman kecemplungan lalat maka dicelupkan terlebih dahulu, setelah itu dibuang. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, suasana panas di siang hari itu min faihi jahannam, karena angin neraka yang bocor kemudian masuk ke alam dunia, jadi panas sekali. Kemudian dia anggap ini hadis yang aneh. Kemudian masih beberapa disebutkan hadis-hadis yang lain. Kemudian buku itu dicetak, diterbitkan dan beredar di masyarakat. Ini salah satu di antara contoh sikap skeptis sebagian muslim
terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meragukan dari sisi validitas, karena hadis itu sahih, hadis riwayat Bukhari, bahkan di judul sudah disebutkan hadis-hadis bermasalah dalam riwayat Bukhari. Tapi yang dipermasalahkan bukan masalah keabsahan, yang dipermasalahkan adalah menurut logika ini kayaknya nggak nyambung. Apa mungkin neraka bocor, Pak? Fayhu jahannam, angin neraka itu kan tidak mungkin masuk ke dunia menurut dia, sehingga nggak ada istilah cuaca panas disebabkan karena angin neraka. Tayyib. Nah, model-model seperti ini salah satu di antara bentuk bagaimana ketika ada seorang muslim yang dia meragukan kebenaran sebuah dalil disebabkan karena mengedepankan logika. Termasuk juga hadis yang diperdebatkan adalah Musa dan Nabi Adam itu pernah debat. Lalu Musa mengalahkan Adam. Ketemunya kapan? Adam hidup di waktu kapan? Musa hidup di zaman kapan? Kok bisa Musa sama Adam debat? Ini juga sering dipermasalahkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai prinsip seperti ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita nggak perlu heran ketika mendengarkan berbagai macam riwayat yang nampaknya aneh, karena kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Prinsip ini sangat penting dan ini bagian dari akidah yang perlu kita bangun di tengah umat. Karena orang liberal sangat berupaya bagaimana melakukan pendangkalan terhadap ideologi kaum muslimin dengan cara menggunakan pendekatan logika. Tahun 2004 Departemen Agama menyelenggarakan lomba penulisan tesis, tesis award. Pemenangnya juara 1. Itu tesis yang ditulis oleh mahasiswa di UIN Suka, UIN Jogja, Sunan Kalijaga. Judulnya menggugat keotentikan Quran. Jadi menurut penulis, Al-Quran yang saat ini beredar di masyarakat itu sebenarnya sangat syarat dengan pengaruh hegemoni Quraisy. Mengambil sejarah di peristiwa pembukuan Quran di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Mushaf Al-Imam itu kan sebutan mushaf di zaman Utsman. Itu menjadi proyek di masa Utsman dengan prinsip kalau kalian ketemu, kan ada tim penulis itu ya, salah satunya Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat Quraisy yang lain, kalau kalian ketemu ada perbedaan cara baca antara bahasa Quraisy dengan bahasa suku yang lain, maka tinggalkan bahasa suku yang lain, pakai bahasa Quraisy. Berarti ada Quran yang hilang. Makanya mushafnya Ibnu Mas'ud diambil oleh Utsman kemudian dibakar. Mushafnya Ubay bin Ka'ab juga seperti itu, diambil oleh negara kemudian semuanya dimusnahkan. Tinggal satu, yaitu mushaf yang diterbitkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Makanya diistilahkan dengan mushaf Utsmani. Lalu menurut beliau atau menurut orang ini, penulis ini, berarti ada bagian Quran yang hilang dan bisa jadi disisipi dengan bagian-bagian yang lain, karena itu tidak otentik. Wallahu alam ya. Jadi sampai dalam kondisi seperti ini hadirin, kita tentu saja mengingkari ya, kesimpulan yang seperti ini. Yang dilakukan oleh Utsman itu tidak nambahi, tidak mengurangi, cuman menyatukan. Karena dikhawatirkan kalau dibiarkan Al-Quran ada 7 bahasa yang diturunkan oleh Allah, ketika itu dibiarkan menyebar di kalangan kaum muslimin, mungkin akan ada 7 agama Islam. Mungkin ada istilah agama Islam Advent, agama Islam Jawa, nanti agama Islam versi mana lagi. Yang satu saja sudah ketika kaum muslimin memahami banyak yang pecah, apalagi ketika berjumlah lebih banyak. Karena itu yang dilakukan oleh Amirul Mukminin hakikatnya adalah menyatukan kaum muslimin dan menghindari setiap potensi terjadinya perpecahan di tengah mereka. Baik,
Berangkat dari sini hadirin, kita akan mengupas tentang seperti apakah riba dalam transaksi kontemporer. Saya tidak perlu mengulang tentang bahaya riba, kemudian penjelasan tentang rincian riba. Sudah pernah belum ini? Ya? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Barangkali masih ingat materinya. Riba ada berapa? Ada dua. Satu, riba apa Pak? Riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Baik. Jadi riba ada dua ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Fadl itu artinya penambahan. Kalau nasi'ah artinya penundaan. Baik, kaidah yang berlaku dalam riba fadl adalah semua utang yang menghasilkan tambahan, maka statusnya adalah riba. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah semua akad tukar menukar benda ribawi yang tidak sama kuantitas, ini juga riba. Contohnya, kalau yang pertama kita paham ya, utang 1 juta bayar sak yuta 200, maka 200 itu riba. Kalau yang kedua contohnya gimana Pak? Anda punya, ibu-ibu punya cincin emas 5 gram, dibeli waktu manten anyar tahun misalnya 90. Kemudian sekarang mau ditukar dengan cincin 5 gram yang baru. Cincin 5 gram tahun 90 dengan tahun 2019. Ketika mau ditukar sama-sama 5 gram, tombok enggak? Nombok enggak? Nombok ya. 5 gram lama plus uang 500.000 sama dengan 5 gram yang baru. Ketika ada penambahan 500.000 seperti ini, padahal sama-sama cincin 5 gram, maka adanya tambahan ini termasuk riba. 300.000 sama dengan 5 gram baru, misalnya gini ya. Di sini ada tambahan, jadi kuantitasnya tidak sama. Ketika kuantitasnya tidak sama karena ada tambahan di sini, statusnya riba. Ini contoh riba fadl untuk kaidah yang kedua. Kemudian riba nasi'ah, yaitu riba karena penundaan, bentuknya adalah akad benda ribawi yang serah terimanya tidak seragam. Akad benda ribawi yang tidak yang serah terimanya tidak satu waktu, yang tidak seragam serah terima. Dalam arti ada sebagian yang tertunda. Contoh, Anda punya pecahan uang 100.000, mau ditukar dengan pecahan yang lebih kecil 50 dan satunya 30, satunya 20. Tapi yang ini, yang 20 menyusul. Sehingga yang diterima berapa? 80. Yang 20 sisuk. Maka ketika ada sebagian yang menyusul, ini masuk kategori riba nasi'ah. Nggak boleh yang kayak gini ya. Baik. Wah, ini praktek di masyarakat sudah sering jamak. Kalau ini terjadi, mohon untuk dikoreksi, karena ini termasuk di antara praktek yang dilarang dalam syariat kita. Baik. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Adzabu bidzahab wal fiddah bil fiddah, mislan bi mislin, ainan bi ainin." Emas kalau ditukar dengan emas, perak kalau ditukar dengan perak harus sama kuantitas dan dilakukan secara tunai.
Fa idza ikhtalafatil ajnas, kalau berbeda emas ditukar dengan perak, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ada perbedaan, maka yadan biyadin, selama dari tangan ke tangan, artinya dilakukan secara tunai. Sehingga kalau terjadi seperti ini, kata kuncinya, syaratnya adalah ini dilakukan secara tunai. Baik, saya sering menemukan contoh ya. Ada orang yang utang real, ada enggak, stand mic ada, stand mic enggak ada. Ada orang yang utang real ya, misalnya 100 real, utang 100 real, boleh nggak Pak? Boleh tidak? Boleh, tapi nanti nyaur dengan menggunakan rupiah. Berapa nilainya? Ya, wallahu alam. Pokoknya nanti dibayar di Indonesia, dikonversi saja. Misalnya sekarang 4.000 kali 100, ya berarti 400.000. Misalnya di sini IDR-nya 400.000. Seperti ini boleh enggak? 100 real ini diserahkan di Kornes Balat. Di mana Pak? Di Jeddah. Karena biasanya sebelum pulang kan mampir dulu di Kornes ya, untuk lempar jumrah real. Jadi ini diserahkan di Jeddah, yang ini diserahkan di Surabaya. Yang ini diserahkan di Surabaya, dan itu dilakukan dengan kesepakatan di awal. Fatwa yang disampaikan oleh para ulama, model seperti ini termasuk riba. Riba apa? Nasi'ah. Nggak boleh ya. Seperti ini dilakukan, nggak boleh. Yang benar gimana biar boleh? Dimajukan. Bismillah. Biar boleh yang benar gimana Pak? Yang benar, jadi kalau utang real 100, maka harus dibayar real 100. Utang emas bayar emas, utang uang bayar uang, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real. Itu kaidahnya. Kalau mau dibayar pakai uang yang lain, berarti dikonversi di belakang. Ini dikonversi di belakang. Begitu ya. Makanya kalau ada orang yang utang uang tapi pakai standar harga emas, boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini sama dengan tukar menukar uang dengan emas tapi tidak tunai. Padahal syarat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib tunai. Membeli emas secara kredit ini tidak diperbolehkan, karena membeli emas yang tidak tunai hukumnya dilarang dalam Islam. Ini termasuk praktek riba nasi'ah. Ini beberapa contoh kegiatan riba yang ada di masyarakat, yang ada sampai sekarang, dan Nabi SAW sudah mengingatkan, karena ini termasuk di antara bentuk transaksi mata uang yang tidak tunai. Contoh yang kita temukan adalah, di sekitar kita, mencicil emas ya. Kalau tidak salah ini ada di Pegadaian. Jadi Pegadaian menyediakan emas 5 gram. Dari yang disediakan emas 5 gram itu boleh dibeli secara bertahap. Tahap awal, misalnya saya punya uang 50.000, kasihkan, nanti ditampung. Akumulasinya setelah mencapai emas 5 gram, misalnya 3 juta. Setelah terkumpul 3 juta baru diserahkan, ini emasnya 5 gram. Nah, model seperti ini tidak diperbolehkan, karena ini berarti jual beli emas tidak tunai. Kembali kepada dalilnya, saya tadi sudah menyinggung
biar semakin yakin. Di manakah dalil itu? Dalil itu ada dalam hadis dari sahabat Ubadah bin Samit. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Muslim. Saya ambilkan yang riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal. Semisal itu sama kuantitas, harus yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat al-ajnas, kalau berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka boleh ada tambahan idza kana yadan biyadin, selama dari tangan ke tangan. Sehingga kalau dolar ke rupiah boleh ada selisih, namun dengan syarat wajib tunai. Ada dolar, ada rupiah. Jika tidak tunai, maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Contoh yang lain, trading forex. Dalam trading forex, tukar menukar mata uang asing, itu berlaku kaidah T+2 hari kerja. Sehingga kalau sekarang Bapak beli dolar, maka serah terimanya Ahad, libur, Senin, Selasa baru diserahkan. Uang diserahkan sekarang, rupiahnya, dolarnya hari Selasa atau hari Senin. Dan ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak tunai. Ini beberapa contoh riba yang ada di masyarakat. Baik. Berikutnya kita akan memberikan contoh riba fadl. Ini tadi semuanya riba nasi'ah ya. Yang ini semuanya masuk kategori riba nasi'ah. Berikutnya adalah tentang riba fadl. Tentang riba fadl. Riba fadl tadi prinsipnya adalah penambahan dari akad utang atau akad tukar menukar benda ribawi. Tadi kita sudah sebutkan contohnya, 5 gram emas lama ditukar dengan 5 gram emas baru, tapi disuruh nambah 300.000. Termasuk riba fadl adalah riba karena utang piutang. Nah, sekarang ada banyak sekali lembaga yang menerbitkan e-money, uang elektronik. Ada yang bentuknya e-tol, ada yang diterbitkan oleh perusahaan yang lebih kecil, misalnya GoPay, OVO, termasuk yang diterbitkan oleh merchant yang lainnya, ada T-Cell, XL Tunai, dan seterusnya. Ini alarm apa? Tolok. Baik, belum boleh salat ya. Tunggu 15 menit. Kalau kita menggunakan fasilitas seperti ini, diperbolehkan atau tidak? Para ulama memberikan pendekatan. Apa hukumnya menggunakan e-money? Ketika kita top up deposit, saya biar kartu ini ada isinya, saya deposit 500.000, nanti saya pakai untuk e-tol, atau bisa dipakai untuk parkir atau belanja dan seterusnya. Sebagian ada yang memahami top up ini statusnya adalah memberi utang. Jadi kita menyerahkan uang itu kepada pihak yang menerbitkan kartu e-money tadi dengan akad utang. Saya utangin dulu kamu 500.000. Uang itu boleh dimanfaatkan oleh penerbit e-money. Karena akadnya utang, berarti jika
penerbit ini memberikan diskon untuk layanan yang menggunakan jasa e-money. Berarti kita mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Misalnya ya, belanja di toko A, bayar pakai T-Cell gratis, apa misalnya donat satu porsi atau sak kotak. Ini boleh atau tidak? Kalau pakai pendekatan ini adalah akad utang, berarti Anda mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Karena kita ngutangi pihak penyelenggara yang menerbitkan kartu tadi, kemudian kita ketika nagih mengambil utang itu ternyata dikasih hadiah. Maka jawabannya seperti ini. Jadi hadiah karena utang ada 3. Yang pertama, hadiah sebelum utang lunas. Ini dilarang ya. Sebagaimana fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ada orang yang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan utang. Kemudian kata Ibnu Umar, ruddah ilai hadiyatah au ihsibhalahu. Pilihannya adalah hadiah itu ditolak atau hadiah itu dihitung sebagai bagian dari pelunasan utang. Sehingga kalau utangnya 1 juta, hadiah yang diserahkan 100.000, berarti utangnya tinggal 900. Yang 100 kemana? Dibayar pakai hadiah. Artinya hadiah ini tidak boleh sama sekali dinikmati oleh pemberi utang. Pilihannya ditolak atau utangnya dikurangi. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Ini hukumnya boleh dengan syarat tidak dijanjikan atau tidak disepakati dan tidak diminta, sehingga bukan atas permintaan pemberi utang, juga tidak ada kesepakatan di awal, tapi inisiatif penerima utang ini diperbolehkan. Yang ketiga, hadiah setelah utang lunas. Kalau setelah utang lunas nggak ada batasan. Anda melunasi utang hari ini, hadiahnya dikasihkan Ramadan besok, tidak masalah, diperbolehkan. Ini beberapa batasan tentang hadiah karena transaksi utang. Nah, kalau kita menggunakan e-money, berarti di situ memberikan hadiah sebelum utang lunas. Jazakumullah khairan. Apa hukumnya? Ya ini tidak boleh, dilarang. Maka bonus itu tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Ini salah satu contoh pendekatan yang diberikan oleh ulama. Tayyib. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ada sisa waktu 10 menit sebelum kita sholat syuruk. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita top up, kemudian uang kita tertanam beberapa hari, itu berarti hutang misalnya. Nah sekarang sebenarnya Ustaz, kalau kita menggunakan GoPay, katakanlah awalnya GoPay ini 0 saldonya. Nah begitu ada program misalnya ada diskon di mall atau di mana, kemudian kita isi GoPay sesuai dengan harga barang tersebut. Begitu kita isi, kita langsung belanja Ustaz, kemudian kita dapat diskon. Berarti kaidah hutang ini kalau menurut saya nggak ada. Itu gimana Pak? Kita menyimpulkan. Terima kasih. Saya juga mendapatkan pertanyaan seperti ini sejak lama ya, dan terus terang saya nggak tahu jawabannya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke para asatidzah yang lebih senior. Kalau ada Ustadz Irwandi ke Surabaya, sampaikan ke beliau. Karena kalau masanya terlalu pendek ya, hanya dalam hitungan menit Anda top up di jam 9 waktu pembukaan mall,
Berarti sudah nunggu di depan pintu sebelum mall dibuka ya. Kemudian begitu mall dibuka, kita jam 9 langsung ngisi 100.000 masuk. Kemudian kita menuju ke bagian yang di situ ada diskonnya. Hanya dalam hitungan menit tidak mungkin bisa disebut utang. Karena kalau bisa disebut utang itu ketika ada jeda waktu yang memungkinkan bagi penerima untuk menggunakan dana. Kalau seperti ini gimana? Wallahu alam. Ada kemungkinan dia jadi boleh karena tidak bisa disebut utang, dan ada kemungkinan tetap dilarang karena tidak ada batas waktu untuk utang. Saya utang 5 menit, ada nggak Pak? Utang duit 5 menit itu bisa enggak? Bisa? Bisa ya? Anda beli sesuatu nggak punya uang tunai, kemudian ada utang temen, lalu setelah itu telepon istrinya, tolong transfer ke nomor rekening ini 5.000 rupiah. Bisa kayak gitu? Selama masih ada sisi memungkinkan jeda waktu yang bisa disebut sebagai jeda utang secara urf, secara budaya di masyarakat, berarti tidak ada batas waktu untuk nilai masa hanya sekian menit. Tapi lebih meyakinkan nanti kalau ada guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi, mungkin Bapak bisa tanyakan secara langsung kalau kasusnya kayak gini boleh atau tidak. Atau Dr. Arifin Badri barangkali lebih dekat ya. Wallahu a'lam. Nih, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjalankan atau mengusahakan barang yang asalnya dari kredit riba gitu. Menjalankan barang yang berasal dari menjalankan barang orang lain, mengusahakan barang orang lain tapi berasal dari akad kredit gitu. Mengusahakan barang orang lain dari akad kredit ya. Misalnya mengusahakan mobil sementara mobilnya dari leasing kredit. Ada satu kaidah kayak gini ya. Yughtafaru fil baqa ma la yughtafaru fil ibtida. Ada kaidah yang bunyinya kayak gini. Kalau sebatas mempertahankan masih ditoleransi, tapi kalau memulai nggak ditoleransi. Artinya begini, ada orang yang sudah terlanjur kredit mobil melalui leasing, kemudian dia ngerti setelah ngaji tahu, oh ini tidak boleh, ini akad ribawi. Tapi gimana lagi sudah terlanjur. Kemudian kita diminta, Pak tolong ini dikelola, Bapak kembangkan. Boleh nggak mengelola unit ini? Diperbolehkan. Karena transaksi itu sudah berlalu kemarin. Ini tinggal hasilnya. Selanjutnya kita mempertahankan untuk mendapatkan hasil yang lebih berkembang. Hukumnya boleh. Tapi kalau secara sengaja, saya mau buka rental, boleh nggak saya utang ke lembaga ribawi untuk membeli sekian unit mobil biar nanti bisa dipakai untuk nambah unit di rental saya? Oh nggak boleh. Berarti Anda secara sengaja memulai hal yang terlarang. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah melakukan hal yang terlarang terus dilanjutkan, ini boleh. Contoh yang lain ya. Ada orang yang berzina tapi tidak sampai nikah, tidak sampai hamil. Kemudian ketahuan orang tuanya, akhirnya mereka jengkel, dinikahkan. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Namun tidak boleh ada mahasiswa, mari kita bikin jengkel orang tua biar kita dinikahkan. Boleh atau tidak? Nah, itulah yang dimaksud yughtafaru fil baqa ma la yughtafar fil ibtida. Kalau melanjutkan tidak masalah, tapi kalau memulai secara sengaja seperti itu,
tidak boleh. Mafhum ya? Baik. Sehingga kita berbicara untuk orang yang sudah punya kasus, bagaimana cara solusinya, bukan memotivasi orang yang belum punya kasus agar berkasus. Kalau yang kedua ini tidak boleh. Kata Pak Ustadz, unit usaha dari hasil leasing boleh dikembangkan. Nah, berarti saya boleh dong utang leasing ribawi kemudian saya kembangkan. Ya jangan kayak gitu. Ini tidak memotivasi kamu untuk melakukan leasing. Ada tambahan kayaknya, Pak? Kemudian hasil dari barang tadi yang sudah selesai dari ribawi, hukumnya jadinya bagaimana? Hukumnya benda halal. Mobil ini benda halal, unit ini benda halal. Dan hasil mengembangkan unit ini juga halal. Nggak ada masalah. Tapi tidak boleh secara sengaja mengawali usaha dengan cara bermasalah. Ada fatwa yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama tentang hukum ini, ada di web Fatwa Islam, Islam Kok. Hukum menerima gaji dari hasil kerja yang dulu masuknya sogok. Banyak ini, Pak ya? Hah? Ada, bukan banyak ya? Ada. Baik. Kalau dulu saya masuk di dinas ini dengan cara yang nyogok ya, dengan cara memberikan suap. Terus sekarang saya bekerja, saya dapat upah, saya dapat gaji. Boleh nggak saya menerima gaji ini? Pertanyaan beliau begini, gaji yang Anda dapatkan itu dari volume kerja karena Anda bekerja, ataukah karena sogok? Gaji itu karena yang mana? Karena saya bekerja ataukah karena saya nyogok? Jawabannya karena bekerja. Kalau Anda nggak pernah kerja, cuti selama 5 tahun, mungkin nggak dibayar sama dinas, tapi karena Anda bekerja, Anda dikasih gaji. Tapi sebab Anda bisa kerja adalah karena nyogok. Karena mengingat gaji itu bukan dari hasil sogoknya, tapi dari hasil kerjanya, maka gaji itu secara zatnya halal. Namun ini bukan memotivasi orang, silahkan nyogok biar dapat kerjaan, nanti gajimu juga halal. Ini berbicara dari sisi orang yang sudah punya kasus, bukan mengajak orang untuk berkasus. Paham gitu ya? Yughtafaru fil baqa ma la yughtafaru fil ibtida. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Karena ini saya orang ketiga, 3 pertanyaan. Masya Allah. Titipan yang lain, Pak. Yang pertama, pada waktu mukadimah tadi terkait dengan teknologi, Ustaz ya. Setiap kita mau atau akan mendatangi majelis taklim atau sholat subuh berjamaah, itu kan dihitung setiap langkah kaki ya, setiap langkah kaki dihitung. Sekarang dengan teknologi kita pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, bagaimana cara menghitungnya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait dengan utang. Utang ada penambahan termasuk lagi riba, ya penambahan. Bagaimanakah dengan terkait dengan bank syariah? Tuh, ada penambahan juga. Yang kedua. Yang ketiga terkait dengan atau tadi beli token termasuk etol dan termasuk beli tokennya PLN ya, atau bahasa humasnya pulsanya PLN. Itu kita beli dapat konversinya, bukan dapat KWH itu tak ada 3. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang teknologi. Apakah teknologi itu mengoreksi syariah? Memberikan koreksi atau tidak? Tidak ya? Baik.
Kita meyakini teknologi tidak memberikan koreksi syariah, karena Allah tahu ketika Allah menurunkan wahyunya, Allah mengajarkan kepada nabinya, Allah tahu besok akan terjadi berbagai macam perubahan teknologi. Selanjutnya, kalau ada kasus tadi ya, kita kalau ke masjid jalan kaki kan dihitung per langkah. Kalau yang kita lakukan adalah pakai kendaraan, apakah dihitung RPM-nya atau gimana? Iya, rotation per menit, RPM. Apakah yang dihitung perputaran roda atau bagaimana? Di masa silam sudah ada kendaraan, tapi nggak pakai roda. Ada pakai roda ya, kuda, kemudian pakai apa ini, dokar kan roda. Di masa silam sudah ada kendaraan, pakai kuda, pakai keledai, pakai onta, sehingga yang dihitung itu bukan telapak atau jejak kakinya onta atau kuda, yang dihitung jejak kakinya manusia. Dulu ada sahabat satu kampung tinggal di Madinah tapi jauh dari Masjid Nabawi. Mereka satu kampung, Bani Salimah, jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka punya rencana untuk eksodus, pindah gede besar-besaran. Tinggalkan kampung itu, kita buat kampung yang baru, tetangganya Masjid Nabawi. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, diyarukum atharukum, jauhnya rumah kamu itulah yang akan meningkatkan nilai pahala kamu, sehingga asar dari ibadah kamu, ya, asar ibadah kamu, jejak lamanya langkah kamu, ini akan semakin memperbanyak pahala kamu. Nabi SAW melarang sahabat ini untuk pindah rumah. Tetap saja tinggal di sana nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa. Semakin jauh kamu melangkah, maka kamu bisa mendapatkan pahala semakin banyak. Sehingga kembali yang dihitung adalah langkah kaki dan bukan kendaraan. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi bagi orang yang Jumatan. Man bakkara wabtakara waqtasala wa ghassala wa masya wa lam yarkab. Ini ada di hadis yang mana ya? Kita periksakan hadisnya. Ada di hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Coba kita buka. Siapa yang mandi Jumat, kemudian dia keramas, datang di waktu pagi, dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Sehingga kalau naik kendaraan, keutamaan ini nggak dapat. Makanya Jumatan itu jangan jauh-jauh, Pak. Misalnya Anda mau Jumatan di Mas, otomatis harus pakai kendaraan, karena nggak mungkin jalan kaki ya. Akan lebih besar nilai pahalanya kalau Bapak Jumatan di masjid terdekat dengan jalan kaki. Tapi di sini bosan nih Mas khotib. Nah itu urusan takmir, tinggal usul saja ke takmir, barangkali Bapak takmir bisa memberikan variasi untuk tema ya. Baik, yang kedua terkait bank syariah itu bagaimana? Kita kalau menilai memang tidak bisa dibuat global. Menilai itu akan lebih adil kalau melihat detail. Kalau dari sisi globalnya, memang bank syariah menurut pengakuan mereka sendiri belum bisa 100% syariah. Meskipun ada beberapa produk bank syariah yang sudah sesuai syariah. Makanya kalau saya menilai lebih kepada produknya dan bukan kepada lembaganya. Ada produk A, produk B, kita melihat produk ini insya Allah sudah sesuai, produk ini insya Allah sesuai. Dari mana kita tahu? Melihat praktek yang mereka kerjakan. Kemudian kita sampaikan ini tidak ada pelanggaran. Contoh ya, seperti akad wadiah di bank syariah, insya Allah ini sudah sesuai. Akadnya murni utang piutang, store duit, kemudian nanti masuk di rekening wadiah, sepeser pun nggak bakalan bertambah, dan bahkan oleh pihak bank tidak dikenakan biaya admin.
Jadi cuman bayar 20.000 waktu pembukaan, setelah itu uang itu la yazid wala yanqus, nggak bertambah dan tidak berkurang. Insya Allah ini tidak masalah. Tapi untuk produk yang lain bagaimana? Wallahu a'lam. Kita ketika menilai itu berarti perlu diajukan satu persatu ya, untuk melihat lebih dekat. Yang ketiga tentang beli token listrik, terus apa lagi? Pulsa dan seterusnya. Yang bermasalah di mana, Pak? Masuknya keluarnya KWH, bukan rupiah. Padahal kita belinya rupiah, masuknya KWH. Kalau pulsa telepon masuk tetap rupiah ya. Beli 100.000 dapat pulsa 100.000. Belinya kan 102.000, dapatnya 100.000. Mungkin yang ditanyakan itu. Kalau belinya 102.000 dapat 100.000, berarti di sini tidak sama kuantitas. Katanya tadi riba nasi'ah itu terjadi ketika ada selisih, gini ya. Ini boleh atau tidak? Kalau ini bentuknya uang, hukumnya dilarang. Tapi yang perlu kita tahu, ini bentuknya pulsa yang kedua ini, Pak. Sehingga ketika dia bentuknya pulsa, maka ini sama dengan jual beli jasa. Ini sama dengan jual beli jasa. Pihak Telkom menjual jasa dalam bentuk pulsa yang bisa, satuannya pulsa yang bisa dipakai untuk layanan yang mereka sediakan, sehingga ini bukan termasuk tukar menukar uang dengan uang. Ini boleh. Loh, ini kan pakai rupiah, Pak. Rupiah itu kan cuma satuan. Karena pulsa itu nggak punya satuan, akhirnya satuannya pakai duit. Nggak ada saya mau beli pulsa seliter atau pulsa sekilo. Ada, Pak? Nggak ada ya. Bahkan bensin saja sekarang satuannya pakai duit, Pak. Cairan itu kan normalnya satuannya pakai liter, pakai satuan volume. Sekarang karena perubahan zaman, cairan dihitung satuannya pakai duit. Beli berapa, Pak? 20.000. Nah, 20.000. Kemudian 0, Pak ya. Mulai dari 0. Nah, terus diisi. Sudah terjadi perubahan. Nggak ada orang, Mas, isi bensin 3 liter, Mas. Sudah nggak ada ya. Adanya nyebut rupiah, sehingga satuan itu bergeser sekarang ya, satuan itu bergeser. Dan nggak jadi masalah yang seperti ini, karena kita tidak membeli uang, tapi yang kita beli adalah layanan. Bagaimana hukumnya ketika kita ingin menukar emas namun karena takut riba, maka sebelumnya kita menjual, setelah terima uang kita beli. Cara seperti ini solusinya. Kalau model tadi ya, 5 gram tombok 300 dapat 5 gram yang baru, ini tidak boleh. Yang boleh gimana? 5 gram lama dijual, dapat uang. Nah, ini dipakai untuk membeli 5 gram yang baru. Caranya seperti ini yang bisa dilakukan, sehingga tidak terjadi riba. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau rumah kita dibeli orang dengan cara KPR? Apakah kita juga terkena ribanya? Kalau rumah kita dibeli dengan cara KPR, maka prinsipnya adalah Anda tidak terlibat sama sekali dalam transaksi dengan bank. Sehingga kalau diundang, Pak, minimal tanda tangan daftar hadir saja, Pak. Mohon maaf, saya tidak melayani. Pokoknya rumah ini saya jual dengan harga tunai. Terserah kamu dapat duit dari mana. Mau utang bank, utang temennya, utang orang tuanya, terserah. Yang penting kita terimanya tunai. Yang penting aku nompo tunai, kowe entuk duit konti sakarepmu. Nah, itu boleh. Nah, itu berarti kita tidak ikut campur dengan akad yang mereka kerjakan.
Apakah diperbolehkan gaji kita ditransfer via ATM? Tidak semua produk bank bermasalah, Pak ya. Saya tadi tidak mempermasalahkan banknya. Yang saya permasalahkan adalah ribanya. Andaikan ada bank yang bersih dari riba, ya, kita sangat menerima dengan baik. Kita bisa kasih gelar Bank Thayyib, ya, cah bagus. Bank Thayyib kan cah bagus, ya. Kalau memang bersih dari riba. Nah, salah satu di antara produk bank yang bersih dari riba adalah menggunakan bank hanya untuk lalu lintas uang. Misalnya terima gaji, atau mau ngirim duit, atau untuk belanja, tidak masalah. Sebagaimana kita ngirim pakai pos, pakai Western Union, pakai kurir yang lain, pakai bank juga diperbolehkan. Apa hukumnya memakai diskon promo makanan dari GoPay? Ya, nanti masak sendiri saja ya. Jadi kita tidak perlu merasa tertarik dengan tawaran-tawaran seperti ini. Sudahlah, yang model-model diskon-diskon tapi kita nggak jelas ini boleh atau tidak, maju mundur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih saran, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, berpindahlah kepada yang tidak meragukan. Sehingga kita semakin yakin, saya nggak dapat makanan itu juga nggak apa-apa, nggak bikin kita kurus kan? Walhamdulillah. Pun cekap ya. Kita dahulukan yang mulia. Gimana Pak? Beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat. Jangan mau Pak. Ya. Beli 2 dapat 1. Ini dihapusi Pak. Beli 2 gratis 1 ya. Boleh atau tidak yang kayak gini? Kalau diskon itu diberikan oleh penjualnya, tidak apa-apa. Sehingga pembayarannya bebas. Mau bayar pakai tunai, pakai transfer, pakai apapun, beli 2 gratis 1 boleh. Berarti sebenarnya misalnya beli 2 harganya berapa? 100.000. Itu aslinya harganya 33.000. Makanya dapat 3. Pertamanya saya kan beli mobil kredit, terus saya kan tahu kalau kredit itu riba, terus saya over kredit kan itu boleh apa? Kredit tidak riba kreditnya. Kredit di mana dulu? Leasing. Leasing. Iya. Kalau kreditnya baik. Kemudian dioper. Ya. Kenapa dioper? Takut riba. Kalau takut riba sudah terjadi. Sudah terjadi kemarin ribanya. Jadi mau dioper tidak dioper, ribanya sudah terjadi. Nah, kalau solusinya, kalau alasan dioper karena nggak mampu bayar, kami terima. Kalau alasan dioper karena takut riba, lah kemarin sudah dilakukan. Ribanya kan waktu akadnya, ini tinggal melunasi. Maka yang bisa dilakukan adalah, saya masih sanggup untuk melunasi dan masih senang dengan mobil ini, lunasi segera, biar tidak kena denda. Dan bila perlu kalau bisa menawar, silakan menawar. Begitu? Berarti kayak KPR rumah kalau nggak mampu ya diserahkan aja gitu. KPR rumah kalau nggak mampu ya dikembalikan aja kalau nggak mampu ya. Nggak mampu bayar jangan dipaksakan. Itu saya sebagai saksi ikut tanda tangan kontrak, saya dapat insentif dari itu. Karyawan orang beli mobil di leasing. Saya karyawan di perusahaan penjual mobil. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan,
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi saksi dan pencatatnya. Jadi untuk selanjutnya kita tidak boleh menjadi saksi, mereferensikan atau ikut mencatat, ditinggalkan. Transaksi yang dilakukan oleh orang lain kita tidak bertanggung jawab ketika kita tidak terlibat. Tapi kalau kita ikut campur di situ, terlibat, nonton atau bahkan ikut tanda tangan, ya ta'awun alal itsmi wal udwan, termasuk tolong menolong dalam dosa. Sehingga kita sarankan tinggalkan. Semoga nanti Allah gantikan yang lebih baik. Bapak bisa cari divisi yang tidak ada kaitannya dengan persaksian transaksi itu ya. Misalnya di posisi apa Pak? Sebatas administrasi di belakang atau sales ya. Semua sekarang yang dilakukan marketing harus seperti begitu, Ustaz. Harus jadi saksi. Harus jadi saksi. Bisa nggak jadi saksi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Wah, ini berarti harus langkahnya harus dibuat lebih tegas ya. Bisa jadi sampai harus pindah divisi. Bapak di marketing ya? Di marketing. Kalau bisa pindah divisi, pindah divisi. Bagian teknis itu yang paling nyaman ya. Okay. Semoga Allah memberkahi Bapak. Barakallahu fikum. Cekap nggih? Baik. Nanti di belakang atau lanjut di Rewin. Nanti di Rewin jam 9 ada ya. Insya Allah waktunya lebih longgar di Rewin, jam 9 sampai zuhur. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan wakaf milenial. Wakaf tapi model baru ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa ini? Udah enggak kita Nomor Ustaz. Gabung di komunitas usaha muslim. Ada Pak Nanang kalau di komunikasi muslim. Pak Nanang kenapa? Buat Oh itu. Ya, saya tuliskan. kira-kira bisa bisa konsultasi. Nomor. Soalnya saya kan kebetulan usahanya di bidang